Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo menganggap Papua tidak ada masalah, biasa-biasa saja. Orang nomor satu di Indonesia tidak sadar bahwa pelanggaran HAM di tanah Papua telah menjadi isu internasional. Sebagai pembela hak asasi manusia di tanah Papua sangat menyesal dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia yang melontarkan pernyataan di media sosial bahwa Papua aman 99% dan tidak perlu dibesar-besarkan. Presiden melontarkan pernyataan ini setelah berkunjung di tanah Papua baru-baru ini. Sebagai pembela HAM saya sangat heran dengan statement orang nomor satu di seluruh Indonesia yang mengatakan Papua aman 99%. Sedangkan masyarakat Papua dan internasional ketahui bahwa di tanah Papua penuh dengan segudang masalah yang berujung orang asli Papua dan warga non-orang asli Papua selalu saja mengalami korban di moncong senjata. Korban-korban yang dimaksud juga bukan hanya warga masyarakat sipil, tetapi juga anggota TNI dan Polri mengalami korban di moncong senjata TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dari semua hal ini, perlu dilihat dan diperhatikan oleh orang nomor satu. Presiden tidak bisa berbicara karena rasa aman sesaat ia berkunjung dengan pengawalan yang ketat. Tetapi masyarakat yang selalu diselimuti dengan rasa takut dan trauma perlu dilihat. Menurut saya dinamika politik yang terjadi di tanah Papua, terkait penentuan nasib sendiri juga masih terus berkembang, hingga sampai saat ini. Hal-hal ini juga perlu diamati dengan bijaksana. Bukan soal aman dan tidak nyaman tetapi setiap hari masyarakat Papua dan orang asli Papua terus berjatuhan korban di mana-mana. Orang nomor satu seluruh Indonesia mengatakan Papua aman, itu sudut pandang dari mana? Pertanyaannya simpel saja. Presiden Republik Indonesia mengatakan situasi di tanah Papua aman 99%. Apakah beliau berbicara berdasarkan hasil kajian ilmiah ataukah hanya bicara sesaat beliau berkunjung karena ia rasa aman karena tidak ada yang diganggu? Secara pribadi sebagai seorang pembela HAM tidak heran. Karena setiap kunjungan presiden di seluruh dunia, diatur dan dipetakan oleh intelijen di setiap daerah rawan konflik dan daerah zona aman. Sehingga berdasarkan laporan intelijen orang nomor satu melakukan perjalanan menggunakan peta intelijen, tanpa peta intelijen Presiden tidak mungkin serta-merta melakukan perjalanan. Karena mekanisme dan prosedur perjalanan diatur. Oleh karena itu Presiden Indonesia melakukan perjalanan di tanah Papua, sesuai prosedur yang saya jelaskan tadi, sehingga ia merasa Papua aman, karena beliau dikawal secara ketat, khusus dan terstruktur. Presiden mengatakan Papua aman, sedangkan Presiden tidak melihat konteks Papua secara menyeluruh, dari berbagai sisi, sedangkan masalah Papua Barat sangat rumit dan isu Papua telah menjadi isu internasional. Sebenarnya Presiden telah ketahui bahwa di tanah Papua ada masalah yang harus diselesaikan, terkait bagaimana konflik bersenjata di tanah Papua bisa berakhir. Kita juga ketahui bahwa penyanderaan seorang warga negara Selandia Baru yang ditawan dan disandera oleh anggota TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Di bawah pimpinan Panglima Kodam 3 Enduga Madarakma Jenderal Egyanus Kogiakini sampai hari ini juga belum dibebaskan hingga sampai memakan waktu 5 bulan. Sebenarnya instalasi kekerasan konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan TNI Polri juga sedang berlangsung. Korban jiwa dari masyarakat sipil dan TNI Polri sedang berjatuhan. Dari semua ini sebenarnya telah menunjukkan bahwa masyarakat di Papua tidak rasa aman. Namun pernyataan Presiden bagi masyarakat Papua terkesan Presiden mengabaikan nasib korban-korban di tanah Papua, terlebih khusus lagi bagi keluarga korban pelanggaran HAM dan korban pelanggaran hukum, sehingga mereka terkesan Presiden Republik Indonesia mengabaikan kasus-kasus masa lalu. Masyarakat Papua sangat mengharapkan Presiden Indonesia mampu menyelesaikan 4 akar masalah di Papua yang dikaji oleh peneliti LIPI antara lain. 1. Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. 2. Kekerasan dan pelanggaran HAM, sejak 1965, yang nyaris nol keadilan. 3. Diskriminasi dan marginalisasi orang Papua di tanah sendiri. 4. Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat. Presiden ke Papua sama sekali tidak menyentuh dengan 4 akar masalah di ini. Namun saya sangat mengharapkan kepada Presiden Republik Indonesia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik bersenjata di tanah Papua.
Sehingga kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh orang nomor satu di tanah Papua yang ke-17 kali tidak menjadi sia-sia.